Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususan akhinal karim Ustaz Sambas Allahu bituli umrih fit ta'ah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu thalabul ilm. Semoga apa yang kita laksanakan, mulai langkah pertama dari rumah, sholat jamaah kita dan ngaji kita, semua dinilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita jadikan panutan dalam kehidupan keseharian kita, dan juga kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga dengan sholawat ini kita diakui sebagai umatnya dan insya Allah berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ngaji, mari kita bersama-sama hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para keluarga, para ulama, khususnya penulis kitab ini, dan para masyayikh kita, guru-guru kita semua. Semoga dengan hadiah Fatihah ini beliau ditempatkan di sebaik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah thumma al-dharratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jami' az-zawji wa dhurriyyati wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal mujtahidin wal awliya shalihin wal ulama'il 'amin wal musannifin malfin wa khususan sahabatul kadzab syasal Ibn Sumair al-Hadrami wa Syarisana wal Bantani wa ila jami' masyayikhina masyayikh najmi asatidatina wa asatidati masatidati asatidatihim thumma jami' abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina ila abina damamina wa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa middana bi asrarihima wa a'ada 'alaina wa 'ala auladina wa 'ala tullabina fid darin amin ya rabbal alamin. Kita kemarin sampai pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat ya. Baru separuh, baru sampai ke 7. Ini sebenarnya syarahnya atau penjelasannya banyak, harus rinci, tapi karena pagi hari ini kebetulan Ustaz Sambas juga mau ada perlu, saya juga kebetulan ada yang meninggal di Blok C, kita baca
intinya aja, nanti untuk penjelasannya mungkin bisa di pertemuan berikutnya yang lebih detail. Yang jelas ini kalau kita pahami juga sudah cukup. Jadi kemarin kita sampai ke yang ketujuh yang bisa membatalkan sholat. Nah, sekarang yang ke-8 wal wathbatul fahisyah, dan lompatan atau loncatan yang parah, yang agak lumayan parah lah. Jadi sebenarnya fahisyah itu enggak diperlukan, karena namanya lompatan itu ya gerakan yang lumayan harusnya sudah enggak wajar. Jadi kalau sholat kok ada lompat-lompat, itu kan udah enggak wajar lagi. Tapi di sini ada al-fahisyah. Nah, jadi ketika kita sholat, misalkan kaget ada lagi sholat, ada orang bunyiin mercon, petasan, langsung loncat duduk gitu. Nah, loncatan seperti itu walaupun nggak sampai pindah tempatnya, itu membatalkan sholat, atau ini kias syarahnya itu lagi gerakan seluruh tubuh kita atau sebagian besar tubuh kita. Kan ada sholat pas berdiri sambil goyang-goyang gitu kan ada. Walaupun itu tidak sengaja, itu tidak diperbolehkan dalam sholat atau membatalkan sholat. Jadi hati-hati. Kalau misalkan kita punya penyakit yang seperti itu, yang memang nggak bisa diem, ya jangan jadi imam. Takutnya itu batal. Bagi orang yang tahu bahwa imamnya batal, berarti dia tidak boleh jamaah. Itu kan urutannya seperti itu. Jadi nanti kalau imamnya batal, otomatis jamaahnya juga ikut batal yang tahu bahwa imam itu batal. Kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa, tetap jamaah. Makanya kalau punya penyakit seperti itu ya harus legowo, nggak usah jadi imam. Atau kalau misalkan kita bukan karena penyakit, mungkin karena latah atau karena kebiasaan, yaitu dihentikan, jangan dilanjutkan. Kan ada salat Bismillahirrahmanirrahim, ada yang seperti itu. Nah, itu gerakan yang seperti itu yang sebagian besar anggota tubuh kita atau bahkan seluruh tubuh kita itu membatalkan sholat. Waddarbatul mufritatu, dan pukulan yang keras. Pukulan yang keras, kita mukul orang nih, misalkan ada orang diginiin mau lewat depannya, ya boleh giniin. Tetap ngeyel kan bisa dipukul pelan. Tapi kalau mukulnya ceplak itu kenceng, ya itu membatalkan sholat. Kalau cuma ini mungkin masih belum paham, ya sambil ceplek itu pelan, itu masih boleh. Tapi kalau mukulnya kenceng, itu membatalkan sholat. Wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Yang ke-10 yang membatalkan sholat itu menambahkan rukun yang sifatnya fi'li, yang sifatnya perbuatan di dalam sholat, dan itu sengaja. Misalkan pas habis tahiyat akhir, terus berdiri rukuk, terus duduk lagi. Tasyahud awal atau bagaimana, pokoknya nambahin satu rukun dalam sholat, tapi karena amdan, karena sengaja, maka itu membatalkan sholat walaupun tidak sampai tumakninah lamanya. Tumakninah itu kan minimal baca subhanallah, jadi tidak sampai selama kita membaca subhanallah. Misalkan nambahin habis iktidal rukuk lagi, terus iktidal langsung sujud, itu kan berarti nambahkan rukun dalam sholat. Kecuali kalau memang sholat yang punya aturan tertentu, itu bukan nambahin, memang aturannya seperti itu. Kayak sholat tasbih itu kan memang ada aturan seperti itu. Kalau sholat biasa, sholat subuh misalkan habis sujud, kan sujud terus duduk antara kedua sujud.
Nah, terus sujud lagi. Setelah sujud kedua, duduk lagi, sujud lagi. Itu kan berarti nambah rukunnya, nambah rukun yang sifatnya fi'li. Kalau qauli itu yang sifatnya ucapan. Kalau qauli misalkan baca Al-Fatihah, itu rukun qauli. Itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Jadi yang membatalkan sholat itu kalau kita nambah rukun yang sifatnya perbuatan, kayak ruku, sujud, i'tidal, itu termasuk rukun perbuatan. Maka kalau sengaja menambahkan itu membatalkan sholat. Yang ke 8, 9, 10, 11 wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'laini, mendahului imam dengan dua rukun yang sifatnya perbuatan, bukan yang ucapan ya kayak tadi. Nah, ini tidak harus dua rukun ketinggalan semua, enggak, tapi terus-terusan itu sudah cukup. Misalkan mendahului imamnya belum ruku, kita ruku. Begitu imam ruku, kita i'tidal. Berarti kan ketinggalannya mendahulunya satu, tapi terus-terusan itu kehitung dua. Atau misalkan imam ruku, terus kita i'tidal, terus pas imam i'tidal kita duluin sujud. Itu dua kali berturut-turut kita mendahului imam. Nah, itu membatalkan sholat kita, sholatnya batal. Jadi kalau jadi makmum harus setelah imam melakukan sesuatu kita baru mengikuti. Kalau ini kan mendahuluinya amma taqaddumu bi aqall minhuma falaysa mubtilan. Kalau tidak sampai dua kali, misalkan kita mendahului imam sekali, cuma ketika imamnya ruku kita i'tidal, habis itu kita tetap ngikutin setelah imam. Itu tidak membatalkan karena cuma sekali, tapi hukumnya haram. Kalau kita mendahului imam hukumnya haram. Itu menurut salah satu qaul. Tapi qaul yang lain mengatakan kalau cuma sedikit itu makruh. Mendahului imamnya waktunya cuma sedikit gitu, itu makruh. Tapi kalau sampai mendahulinya kelihatan banget itu tetap haram. Jadi intinya aslinya haram, tapi ada qaul yang lain mengatakan kalau sedikit itu makruh. Jadi kalau sholat jamaah tidak boleh mendahului imam. Ini intinya di sini. Baik sedikit atau banyak. Kalau sedikit ada yang bilang makruh, kalau banyak semua sepakat bahwa itu haram. Kalau sampai dua kali mendahului imam dalam rukun yang sifatnya perbuatan, ruku, sujud, al-julus baina sajdatain, itu termasuk rukun fi'li. Nah, kalau dua kali mendahului imam terus-menerus, misalkan kita imamnya ruku, kita sudah i'tidal, imamnya berangkat i'tidal, kita berangkat sujud. Nah, itu dua kali berturut-turut namanya. Itu membatalkan sholat kita. Itu. Yang ke-12 wa takhalluf bihima bi ghairi 'udhrin. Ketinggalan dua rukun tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan. Mendahului imam itu juga tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, ketinggalan imam dua rukun yang terus-menerus. Kalau tadi mendahului itu dua rukun yang apa istilahnya, ta'aqub itu ruku, sujud satu-satu tapi berlanjut. Nah, itu kalau mendahului. Kalau ketinggalan imam dua rukun penuh, itu membatalkan sholat. Contohnya
Contohnya ketika ketika imamnya ruku terus iktidal, kita masih baca Fatihah. Misalkan di rakaat pertama kita masih baca Fatihah, entah karena ketinggalan karena apa nggak tahu, tapi kita Fatihahnya belum selesai, kita lanjutin terus sementara imam udah ruku terus iktidal selesai berangkat ke sujud. Itu berarti ketinggalan 2 rukun fi'li secara sempurna. Nah, ini membatalkan sholat kalau tidak ada alasan, kalau nggak ada hal-hal yang memperbolehkan kita ketinggalan. Nah, ini yang perlu pembahasan secara detail itu udhurnya ini. Tapi yang jelas kalau kita mendahului imam 2 rukun berturut-turut, 2 rukun pokoknya kita mendahului imam, itu sholat kita batal. Kalau ketinggalan 2 rukunnya secara sempurna, itu juga membatalkan sholat. Makanya hati-hati kalau misalkan kita baca Fatihah terus belum selesai, imamnya udah ruku, apalagi sampai iktidal, kita nggak boleh melanjutkan. Fatihahnya ya diselesaikan dulu sampai di situ baru ngikutin imam. Nah, kalau misalkan kita sudah nggak kebagian, misalkan masbuk nggak kebagian rukuknya imam, berarti kita ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau kita masih ketemu rukuknya imam, selama kita tidak melakukan hal yang sunnah dulu, meninggalkan yang wajib atau membelakangkan yang wajib, maka sholat kita masih mendapatkan 1 rakaatnya imam, berarti kita masih dapat. Tapi kalau misalkan kita nggak langsung begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus kita baca doa iftitah dulu, nggak langsung baca Fatihah, terus ketinggalan imam sampai kita nggak dapat tumaknahnya rukunya imam, maka kita nanti nambah 1 rakaat karena nggak kehitung yang 1. Tapi kalau begitu tahu imamnya ruku, kita Allahu Akbar takbiratul ihram langsung bismillah, atau kalau sudah ruku imamnya ya kita langsung ikut ruku. Maka selama kita masih dapat tumakninah rukunya imam, kita masih kehitung rakaat yang itu. Jadi nggak perlu kalau misalkan kita ketinggalan jamaah terus sampai ke masjid, imamnya sudah mau ruku, kita baru Allahu Akbar, ya kita langsung ikut ruku. Kalau kita baca iftitah dulu, ya kita ketinggalan, itu nggak kehitung, itu nanti yang rakaat yang kita ikut sama imamnya. Yang ke-13 wa niyatu qat'is shalah, dan niat memotong sholat. Niat memotong sholat, contohnya kita sedang sholat itu dalam hati, saya selesaikan di sini aja dulu lah, nanti lanjut. Sholatnya nggak jadi, baru niat aja itu sudah membatalkan sholat kita, walaupun akhirnya kita melanjutkan sampai sholat kita selesai. Tapi tadi sempat di dalam hati, saya mau selesai sholatnya atau saya batalkan sholatnya, maka itu sudah membatalkan sholat. Yang ke-13 at-ta'liq atau ta'liqu qat'iha, menggantungkan untuk menyelesaikan atau membatalkan sholatnya. Kalau tadi kan niat di dalam hati, aku sholatnya ntar dululah, ini saya batalin. Walaupun dia lanjut sholat sampai selesai, itu sholatnya sudah batal. Atau yang ke-13, menggantungkan batalnya sholat. Misalkan gini, ini nanti
karena saking laparnya istri kita lagi masak, kita sholat dulu, Allahu Akbar. Di dalam sholat, nanti kalau masakan mateng saya batalin sholat, makan dulu. Itu kan batal atau tidaknya sholat itu digantungkan dengan matangnya makanan. Atau nanti kalau istri saya pulang atau ada tamu yang ketok-ketok pintu, saya batalin sholat lah untuk bukain tamu atau untuk bukain pintu istri. Itu kan berarti menggantungkan batal atau tidaknya sholat, kita selesaikan sholat atau dipotong tengah jalan itu dengan sesuatu tadi, entah makanan matang, entah istri datang, entah ada tamu. Itu di dalam sholat kita sudah niatkan itu, pokoknya nanti kalau ada ini saya batalin sholat. Nah itu walaupun ternyata sampai selesai sholat masakan belum matang, istri belum datang atau tamu nggak ada, kita sampai selesai sholatnya itu tetap sholatnya batal. Jadi yang pertama niat membatalkan sholat, walaupun nggak jadi dibatalkan itu tetap sholatnya batal. Yang kedua, ini yang nomor 13 dari hal yang membatalkan, menggantungkan menyelesaikan sholat atau memotong sholat di tengah jalan dengan sesuatu. Misalkan tadi makanan matang, atau kalau nanti istri datang, atau kalau misalkan ada HP kita taruh depan, nanti karena menunggu sesuatu yang penting, nanti kalau HP ini berdering, ada telepon atau WA, saya batalkan sholatnya. Walaupun sampai akhir, sampai salam nggak ada WA, nggak ada telepon, kita selesaikan sholatnya, karena tadi sempat menggantungkan sholat kita dengan sesuatu itu, tetap sholat kita batal. Wataraddud fi qad'iha, dan ragu-ragu maju mundur dalam batalkan sholat. Batalin enggak ya. Misalkan ada antrian sembako, kita sholat, udah dengar panggilan antrian nomor 33, kita nomor 34. Kalau misalkan kelewat, kita ngantri panjang lagi, akhirnya ragu, ini lanjut sholat apa ngantri sembako, itu ada keraguan-raguan di situ. Itu sudah membatalkan sholat. Jadi yang terakhir ini yang sangat harus kita ingat, niat memutus sholat walaupun tidak jadi diputus itu sudah membatalkan sholat. Atau menggantungkan sholat itu dengan sesuatu, mau dibatalkan atau dilanjutkan, walaupun sampai akhir tidak jadi dibatalkan pun itu sudah membatalkan sholat. Dan yang terakhir, ragu-ragu mau lanjut atau putus sholatnya, batalkan sholatnya, walaupun tetap sampai salam, tetap sholatnya batal. Paham ya? Jadi hati-hati dengan hati kita, makanya harus mantep niat sholat. Makanya kalau mau sholat, kita tenangkan hati dulu. Misalkan habis bepergian jauh atau habis pulang kerja, kalau masih capek ya jangan sholat dulu, istirahat dulu. Selama waktunya masih ada, ya kita istirahatkan dulu. Wa idza faragta fansab. Kalau kita sudah tenang, hatinya sudah tenang, badan kita sudah enak, atau kalau misalkan sampai bau keringat atau ya mandi dulu lebih baik, biar seger sholatnya, nggak mikir kemana-mana. Jadi selama waktunya masih muat untuk sholat sampai selesai ya masih diperbolehkan. Jadi jangan mentang-mentang sholat harus awal waktunya. Siapa yang mengharuskan? Nah kalau kita misalkan hatinya masih baru lari-lari dari misal di pabrik nih, zuhur biasanya kan jam istirahat, dengar adzan dari pabrik lari, sampai situ masih ngos-ngosan langsung Allahu Akbar, itu ya kurang baik. Ya istirahatkan dulu. Makanya dalam etika untuk berjamaah, ketika kita berangkat ke masjid itu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh lari, harus tamahal, santai. Walaupun dengar qomat ya gak usah lari. Kalau memang kita harus masbuk ya masbuk, biar hati kita enggak
namanya lari biasanya ada ngos-ngosan, ada nafasnya, ini hatinya juga belum tenang, makanya ditenangkan dulu. Kalau nggak bisa nemu takbiratul ihramnya imam ya nggak apa-apa, yang penting masih nemu jamaah. Makanya dalam fikih ada makmum masbuk, ada sujud sahwi dan sebagainya, itu ya dipakai seperti itu, tidak harus ketemu takbiratul ihramnya. Yang apalagi kalau belum wudu, akhirnya kalau kita ngejar takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam atau harus jamaah secara sempurna, wudunya acak adul, wudunya nggak sempurna. Kalau wudunya nggak sah, padahal sholatnya juga pasti nggak sah, karena syarat sahnya sholat termasuknya suci badan kita, tubuh kita dari najis dan dari hadas baik kecil maupun besar. Itu semoga bermanfaat, semoga bisa kita pahami. Kalau memang ada yang masih belum bisa dimengerti atau dipahami, nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Kita cukupkan sekian saja pengajian pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya, dan tentunya diberi kekuatan pula untuk sabar meninggalkan larangan-larangannya walaupun selalu tergoda untuk melakukannya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا بسم آخر الكلام هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.